Yang saya hormati PLT Kepala BKN, kemudian juga Sekretaris Utama BKN dan seluruh JPT Madya dan Pratama di lingkungan BKN, para Kandrek BKN, Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi ASN di BKN, kemudian juga PLT Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur dari Kementerian Pan-RB, para Sekjen, Sesmen, Sesda, Sekda, Sekretaris Utama, dan tentunya yang mewakili dan mudah-mudahan hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu sekalian, pada pagi hari ini saya terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya di dalam acara Rapat Koordinasi Percepatan Penataan Tenaga Non-ASN melalui seleksi P3K tahap 2. Dan ini merupakan acara yang kami lakukan untuk menguatkan komitmen kita semuanya untuk melakukan penataan tenaga non-ASN sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, pengadaan calon ASN tentunya diperuntukkan bagi setiap warga negara Indonesia yang semuanya mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja setelah memenuhi persyaratan yang ada. Nah, Bapak Ibu, pengadaan ASN sebagaimana kita ketahui dan menjadi komitmen kita bersama didasarkan pada prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dan dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tanpa dipungut biaya. Dengan prinsip-prinsip ini kita berharap bahwa hasil ASN yang berkualitas sesuai dengan standar di seluruh Indonesia. Nah, Bapak dan Ibu, yang saya hormati, kebijakan pengadaan calon ASN tahun 2024 difokuskan kepada pelayanan dasar seperti tenaga guru dan tenaga kesehatan. Jadi seoptimal mungkin kita akan menyelesaikan masalah tenaga non-ASN di instansi pemerintah. Selain itu kita juga merekrut talenta-talenta baru atau fresh graduate melalui seleksi CPNS, terutama yang memiliki keahlian digital untuk mengimbangi transformasi digital yang sedang berjalan. Semuanya tentunya tetap memperhatikan kemampuan dari anggaran, gaji, dan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bapak Ibu sekalian, saya ingin juga menyampaikan bahwa sesuai dengan prioritas utama kita adalah menyelesaikan masalah tenaga non-ASN yang terdaftar di pangkalan data BKN sesuai dengan komitmen bersama pemerintah dan DPR sebagai pelaksanaan dari mandat Undang-Undang Nomor 20. Maka pelaksanaan pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K akan dilaksanakan di dalam 2 periode. Proses pendaftaran akan dilaksanakan tahun 2024 untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi tenaga non-ASN, khususnya yang terdaftar dalam pangkalan data BKN, agar dapat mengikuti seleksi baik pada periode pertama maupun periode kedua. Namun dalam pelaksanaannya kita menghadapi tantangan seperti ketidaksesuaian usulan formasi dengan database BKN. Dan ini mohon menjadi perhatian Bapak dan Ibu, Kementerian dan Lembaga, karena ada ketidaksesuaian usulan formasi yang Bapak Ibu sampaikan dengan data yang Bapak Ibu sampaikan juga ke dalam database BKN. Dan kemudian juga ada persoalan mengenai belum optimalnya penyerapan tenaga non-ASN pada penyerapan periode pertama. Tolong dicek kembali mengapa tidak terjadi tidak optimalnya penyerapan tenaga non-ASN pada pendaftaran periode pertama di instansi Bapak dan Ibu. Beberapa kendala yang dihadapi tentunya satu, karena formasi yang diusulkan tidak sesuai dengan database P3K di BKN. Ingat ya Bapak dan Ibu sekalian, database yang ada di BKN tentunya berdasarkan data yang diusulkan oleh Bapak dan Ibu kepada BKN. Kemudian yang kedua, instansi pemerintah, khususnya pemerintah daerah, tidak mengusulkan formasi P3K dengan pertimbangan keterbatasan anggaran.
yang selanjutnya. Untuk itu, karena persoalan-persoalan yang kita hadapi yang tadi saya sampaikan, Bapak dan Ibu sekalian, kami telah mengeluarkan keputusan Menpan RB nomor 634 tahun 2024 tentang kriteria pelamar bagi seleksi P3K tenaga non-ASN yang terdaftar pada pangkalan data BKN. Jadi mohon ini yang terdaftar pada pangkalan data BKN tahun anggaran 2024. Kriteria itu mencakup tenaga non-ASN pertama yang tidak memenuhi syarat pada seleksi administrasi P3K pada tahap pertama. Jadi ini hanya untuk kepada tenaga non-ASN yang terdaftar pada pangkalan data BKN, tapi kemarin waktu pendaftaran tidak memenuhi syarat pada seleksi administrasi pengadaan P3K pada tahap pertama. Kedua, ini bagi tenaga non-ASN yang lagi-lagi terdaftar pada pangkalan data BKN, tapi tidak memenuhi syarat pada seleksi administrasi pengadaan CPNS. Karena ada beberapa tenaga non-ASN mendaftar CPNS, tapi kemudian dia tidak bisa masuk lagi ke P3K, maka dengan adanya keputusan Menpan ini bagi tenaga non-ASN yang terdaftar di dalam data pangkalan BKN yang kemarin daftar ke CPNS, maka diperbolehkan untuk mendaftar kepada P3K, gitu ya, meskipun dia kemarin tidak lulus di CPNS. Jadi bisa mendaftar sekarang di P3K. Kemudian yang ketiga adalah ini bagi tenaga non-ASN yang terdata lagi di dalam pangkalan data BKN yang belum melamar pada seleksi pengadaan ASN. Nah, untuk itu kepada instansi pemerintah saya juga sudah mengeluarkan surat nomor B5993 tanggal 12 Desember tentang hal penganggaran gaji bagi tenaga non-ASN yang ditujukan kepada PPK pusat dan pemerintah daerah, yang intinya agar PPK instansi tetap menganggarkan gaji bagi pegawai non-ASN yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi ASN. Jadi kemarin prinsipnya tidak boleh ada PHK massal, tidak boleh ada pengurangan take-home, maka para instansi pemerintah agar tetap menganggarkan bagi pegawai non-ASN yang saat ini sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi ASN. Dan apabila jumlah non-ASN yang telah mengikuti seluruh tahapan melebihi jumlah penetapan kebutuhan, ya, maka pegawai non-ASN dapat diangkat menjadi PPK paruh waktu sehingga anggaran PPK paruh waktu tersebut tetap disediakan. Anggaran PPK paruh waktu dapat disediakan di luar anggaran belanja pegawai. Sekarang pun banyak yang dianggarkan di luar belanja pegawai. Jadi kami persilakan sesuai sebagaimana yang surat yang telah kami sampaikan. Untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, saya minta kepada kepala BKN dan jajaran untuk dapat mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan melakukan sosialisasi bersama dan mengedukasi kepada seluruh kementerian, lembaga dan daerah dan kepala kantor regional BKN seluruh Indonesia, serta memastikan aplikasi SSCASN dapat memberikan kemudahan di dalam pendaftaran peserta bagi pegawai non-ASN dan mengoptimalkan kelulusan dan pengangkatan bagi mereka yang telah mendaftar di ASN. Mereka yang saya maksud adalah yang terdaftar di dalam pangkalan data BKN. Kemudian para PPK, instansi pusat dan daerah termasuk para pengelola kepegawaian untuk tetap menyiapkan anggaran bagi pegawai non-ASN baik yang lulus melalui PPK penuh waktu maupun penuh waktu maupun karena keterbatasan anggaran menjadi pegawai ASN yang PPK paruh waktu. Saya mengharapkan bahwa PPK para pembina kepegawaian mengoptimalkan pendaftaran dan mendorong pegawai ASN yang ada di lingkungan instansi masing-masing, khususnya yang terdaftar di dalam pangkalan data BKN, untuk mengikuti seleksi serta memberikan bimbingan yang jelas mengenai tahapan dan mekanisme serta afirmasi dari pemerintah. Dan saya juga ingin mengingatkan, apabila dalam pelaksanaannya masih ada yang tertinggal karena PPK instansi tidak mengindahkan kebijakan tersebut, maka tentunya akan berdampak pada terhambatnya pengalihan status pegawai non-ASN menjadi PPK maupun penuh waktu maupun paruh waktu. Jadi mohon Bapak dan Ibu sekalian,
agar memperhatikan waktu yang sudah kita sediakan, kemudian juga persyaratan, karena pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 sudah harus menyelesaikan penataan tenaga non-ASN sampai akhir tahun 2024. Jadi mohon Bapak dan Ibu hari ini sudah bisa menyampaikan kepada para tenaga non-ASN di lingkungan Bapak dan Ibu, diberikan penjelasan yang jelas agar tidak ada lagi keluhan-keluhan mereka tidak bisa masuk ke dalam pendaftaran untuk mengikuti tahapan kedua. Demikian mungkin Bapak dan Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas dukungan pelaksanaan penerimaan P3K tahap kedua, khususnya kepada PLT Kepala BKN dan seluruh jajaran yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan pendaftaran ini dan sampai penyelesaian menjadi mendapatkan nomor induk pegawai dan para kandrek seluruh kepala untuk terus memberikan sosialisasi instansi di lingkungannya masing-masing supaya kita tentunya dapat mengapakan ini dengan sungguh-sungguh. Mohon jadi perhatian dan Bapak dan Ibu, dan mohon nanti Bapak dan Ibu bisa disampaikan kepada pimpinan masing-masing apabila Bapak dan Ibu mewakili pimpinannya. Jangan sampai nanti ada informasi yang tertinggal karena ketidakhadiran Bapak dan Ibu di dalam forum ini. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat Natal kepada Bapak Ibu yang merayakan. Kemudian juga saya juga mengucapkan selamat tahun baru. Semoga di tahun kita bisa lebih banyak melayani kepada masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada Bapak Abbas Subdaksa, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Pin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Ibu Menteri Pan RB. Terima kasih Bu Menteri tadi sudah menyapa teman-teman semua di pagi ini. Dan mudah-mudahan ini jadi motivasi bagi teman-teman semua untuk segera menyelesaikan penataan tenaga non-ASN sebagaimana arahan Bu Menteri, bagian dari mandat Undang-Undang 20 2023. Terima kasih Bu Menteri tadi atas arahannya. Kemudian yang kedua, terima kasih juga kepada Pak PLT Kepala BKN. Tadi juga beliau banyak menyampaikan hal-hal penting kepada kita semua terkait dengan arahan-arahan penyelesaian tenaga non-ASN secara teknis sebagai tindak lanjut tadi kebijakan yang sudah disampaikan oleh Bu Menteri kepada kita semua. Juga terima kasih Bu Sestama BKN beserta jajaran para JPT Madya dan JPT Pratama di lingkungan BKN, Pak Deputi khususnya juga Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN, Pak Suharmen, beliau juga sudah hadir. Beliau juga akan menyampaikan Bu Menteri terkait dengan teknis pelaksanaannya. Juga di sini tadi mungkin Bapak Ibu rekan-rekan kepala kantor regional, karena Bu Menteri beliau ini termasuk nanti yang akan melakukan proses administrasi dan eksekusinya nanti khususnya bagi teman-teman yang ada di daerah. Jadi mohon bantuan dari teman-teman Kakanrek untuk bisa mendukung tadi program yang disampaikan oleh Bu Menteri terkait dengan penyelesaian tenaga non-ASN. Juga terima kasih atas kehadiran Bapak Sekretaris Jenderal, kemudian Sekretaris Utama, termasuk juga Sekretaris daerah provinsi, kabupaten, kota se-Indonesia, atau teman-teman wakil. Ini kami lihat banyak teman-teman juga para pengelola kepegawaian baik di pusat maupun di daerah yang sudah hadir di sini. Ini adalah wujud komitmen kita bersama bahwa penataan tenaga non-ASN sebagai bagian dari komitmen pemerintah, disampaikan Bu Menteri tadi, bahkan ini komitmen kita bersama antara pemerintah dengan DPR yang wajib kita dukung dan kita selesaikan.
Dan juga ini sebagai upaya kita untuk memastikan bahwa status kepegawaian teman-teman non-ASN tadi menjadi jelas. Jadi ada dasar hukum yang melandasi teman-teman tenaga non-ASN itu bisa bekerja dengan status yang jelas. Sebagaimana diatur dalam undang-undang, hanya ada dua, yaitu statusnya pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Tentunya upaya ini perlu sinergitas antara pemerintah pusat, khususnya Kemenpan dari aspek kebijakan, kemudian dari aspek kebijakan teknisnya oleh BKN, dan juga para pengelola kepegawaian. Tadi Bu Menteri sudah menyampaikan beberapa kendala yang menjadi PR kita, khususnya teman-teman di daerah, ya, untuk bisa menyelesaikan tenaga non-ASN karena tidak optimalnya pengisian beberapa jabatan di lingkungan instansi pemerintah, ya, baik instansi pusat maupun instansi daerah. Nah, oleh sebab itu harapannya pemenuhan undang-undang ini, karena memang ini mandat undang-undang yang harus kita selesaikan paling lambat Desember 2024 dan sifatnya wajib, maka ini menjadi tanggung jawab bersama untuk kita semua. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, apa yang disampaikan Bu Menteri tadi adalah basisnya pelaksanaan undang-undang. Jadi amanat atau mandat dari undang-undang, khususnya di pasal 66. Nah, oleh sebab itu, karena kita juga ini sudah mendekati 31 Desember 2024, walaupun tadi penyelesaian penataannya sampai Desember 2024, harapannya ini kita tata sambil berjalan, ya, juga prosesnya mungkin akan melewati tahun 2024. Tapi tetapnya prosesnya itu kita selesaikan di Desember 2024 untuk pendaftaran dan sebagainya. Namun demikian tadi Bu Menteri, Bapak Ibu sekalian, disampaikan oleh Kepala Teknis tadi kebijakan dari PLT Kepala BKN untuk menambah, ya, waktu pendaftaran, sehingga memang dari hasil diskusi kita atau sosialisasi kita pagi ini nanti bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi betul-betul kebijakan ini sudah kita buka seluas-luasnya, termasuk juga kita melakukan pertemuan di pagi ini. Oleh sebab itu harapan apa yang ingin kita penuhi. Jadi artinya secara kebijakan memang sudah disiapkan, secara formasi sudah ditetapkan, usulan juga sudah disampaikan. Namun demikian dalam prakteknya kita belum bisa melakukan secara optimal untuk penyerapannya. Jadi artinya misalnya kalau kita lihat dari tren pendaftar kita gitu, sesungguhnya antara formasi dengan pendaftar animo untuk jadi ASN itu luar biasa. Tapi yang jadi persoalan adalah saat ini kita punya prioritas untuk menyelesaikan tenaga non-ASN. Nah, di mana tenaga non-ASN itu tadi kualifikasinya, pendidikannya, ya, kemudian jenis jabatan, unit kerjanya itu seharusnya sudah bisa menyesuaikan. Supaya apa? Karena itulah afirmasinya yang diberikan. Namun dalam kenyataannya bahwa basis antara kualifikasi pendidikan, jabatan, dan unit kerja itu masih banyak yang belum sesuai. Karena kenapa? Karena usulan formasi yang disampaikan itu belum sesuai. Nah, oleh sebab itu secara kebijakan untuk penyelesaian tenaga non-ASN khususnya melalui Kemenpan 347 sampai 349 itu sudah banyak memberikan ruang untuk teman-teman diberikan kesempatan mengikuti seleksi. Nah, oleh sebab itu di sisi lain CPNS juga kita gulirkan. Nah, untuk CPNS ini mungkin ini ibaratnya harga mati karena memang ini juga untuk memberikan ruang kepada talenta-talenta muda kita untuk bisa berkompetisi di jabatan ASN, selain juga bagi teman-teman P3K yang secara prinsip mereka sudah bekerja, tapi mungkin cara masuknya dulu berbeda. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, sekarang ini banyak yang menanyakan apakah ada afirmasi untuk CPNS. Tentunya tidak, ya. Karena CPNS ini betul-betul kita inginkan orang-orang, teman-teman fresh graduate, talenta-talenta digital untuk bisa juga bekerja di instansi pemerintah dengan kompetisi yang sangat tinggi.
Nah, lain halnya dengan teman-teman yang P3K. Nah, oleh sebab itu tadi mekanisme untuk seleksi CPNS itu sudah jelas. Jadi kalau ada yang bertanya 100% untuk siapa, ya untuk pelamar umum, ya, untuk pelamar umum 100%, sehingga kompetisinya gitu ya, itu cukup ketat. Sehingga ada teman-teman yang bertanya kepada saya khususnya kaitan dengan tadi apakah ini akan ada optimalisasi dan sebagainya untuk CPNS. Itu kemungkinan sampai saat ini kita belum ada kebijakan untuk itu. Jadi mungkin kalau ada yang kosong, dia tidak memenuhi nilai ambang batas, ya mungkin nanti bisa diulang kembali karena kita ingin mendapatkan orang-orang yang terpilih untuk yang CPNS. Nah, lain halnya ya, tadi dengan P3K. P3K itu karena memang ada mandat undang-undang, maka afirmasinya itu yang cukup besar diberikan kepada teman-teman P3K. Supaya apa? Supaya tingkat kelulusannya itu lebih besar, ya, lebih tinggi. Maka kelulusannya itu hanya berdasarkan peringkat terbaik, tidak menggunakan nilai ambang batas. Tapi dengan syarat di dalam satu formasi itu dia tidak berebut, ya, karena dia akan hanya bisa memenuhi dari formasi yang ada itu. Namun demikian, tadi disampaikan arahan Bu Menteri, mungkin saja nanti kalau dia melebihi formasi, maka orang yang mendaftar yang tidak ada di formasi itu, dia akan mendapatkan atau menduduki P3K paruh waktu. Ya, P3K paruh waktu juga Bapak Ibu sekalian itu punya peluang yang cukup besar gitu. Nah, kemarin itu termasuk di periode 1 bahwa kriteria pelamar formasi P3K itu memang dilakukan secara berurutan bagi pelamar prioritas, XTHK 2 dan tenaga non ASN. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, untuk yang tenaga non ASN ini walaupun ada prioritas, tapi kalau komposisinya ada, dia tetap bisa ikut mendaftar. Jadi tidak perlu khawatir untuk yang itu. Nah, oleh sebab itu tadi dari BKN juga sudah menyampaikan, tadi Pak Kepala juga sudah menyampaikan banyak hal, termasuk nanti misalnya pendaftaran seleksi ini nanti yang secara teknis sudah dipertimbangkan untuk ada tambahan pendaftaran, tadi disampaikan oleh Pak BKN. Namun juga tidak mengurangi waktu atau jadwal tahapan berikutnya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya kalau kami lihat bahwa dari proses pengadaan P3K tahun 2024 secara pengaturan, yang pertama ketersediaan formasi kita ini sudah memadai. Tadi mungkin Bapak Ibu sudah paham betul ya, dan ini juga sudah disampaikan oleh Bu Menteri tadi bahwa formasi kita cukup optimal. Namun apa? Banyak usulan-usulannya, kondisinya itu masih rendah dan tidak sesuai. Ya. Kemudian yang kedua adalah kelulusan menggunakan peringkat terbaik. Ya. Jadi artinya ini memungkinkan tingkat kelulusan akan lebih tinggi bagi P3K. Karena kita anggap Bapak Ibu itu bagi P3K yang sudah mendaftar tadi itu sudah memiliki kompetensi, karena sudah paling kurang kompetensi pengalaman. Ya. Sudah bekerja di instansi pemerintah. Namun dalam kondisinya adalah satu jabatan kadang diperebutkan oleh satu pelamar. Karena kenapa? Karena pemetaan datanya itu belum optimal. Yang ketiga apa pengaturan kita dilakukan? Ini diperuntukkan tadi seperti saya sampaikan, ini 100% tenaga non ASN. Tapi juga ada teman-teman yang melamar ke CPNS. Ada juga yang melamar tidak sesuai dengan jabatannya. Jadi prioritas yang kita utamakan itu menjadi tidak tepat. Ya, kemudian juga ada afirmasi pendidikan jabatan pelaksana, karena pendidikannya dari SD, SMP gitu sampai SMA itu dimungkinkan, tapi ternyata tidak dilamar. Ya. Kemudian juga kita juga mengutamakan secara kebijakan adalah tenaga non ASN yang terdata dalam pangkat database BKN. Ya. Namun di dalam kondisinya ini tidak sesuai antara kualifikasi pendidikan dengan jabatan. Nah, di samping itu untuk pelaksana seleksi P3K itu dibagi dua. Ya, ini tentunya sudah melalui proses pertimbangan yang cukup panjang dan ada periode 1, ada periode 2. Namun rupanya pelamar periode 1 itu belum optimal ya. Tentunya dengan
berbagai alasan. Tadi salah satunya karena ada formasi tidak sesuai dan sebagainya. Kemudian kita juga penerapan P3K yang paruh waktu. Namun demikian, mungkin ini ada keraguan-raguan untuk paruh waktu, karena pada prinsipnya nanti dari BKN, walaupun Bapak Ibu misalnya paruh waktu, tetap akan mendapatkan penghasilan yang sama dengan penghasilan yang mereka dapatkan selama ini. Ya, kemudian juga tetap mendapatkan nomor induk P3K. Jadi paling kurang itu akan ada perubahan-perubahan untuk itu. Nah tentunya Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ini banyak sekali beberapa pertanyaan dari teman-teman ya. Bagaimana tenggat waktu tenaga non-ASN sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kepala BKN, ya mudah-mudahan nanti secara teknis akan segera ditindaklanjuti. Terus juga bagaimana dengan pelamar tenaga non-ASN yang TNS, yang dia ikut CPNS tapi TNS atau di periode ke-1 ya. Kemudian juga bagaimana pelamar yang tidak lulus pada periode 2 ya. Ini juga mungkin pertanyaan karena memang dia sudah ikut tapi bukan karena administrasinya tetapi karena gugur di SKD. Termasuk juga sistem penggajian, jenis jabatan yang dilamarnya kira-kira seperti apa, karena ada jenis jabatan juga ketika dia masuk ternyata tidak sesuai. Kemudian juga bagaimana mekanisme, kemudian juga yang tidak menulis periode 1 itu kira-kira nanti dia akan seperti apa. Nah oleh sebab itu ini sudah dari permasalahan-permasalahan itu sudah bukan pendataan oleh teman-teman BKN ya. Ini coba kita lihat beberapa yang tidak melamar atau belum melamar itu. Ini memang ada yang sudah usianya sudah tidak terpenuhi, berarti dia itu sudah di atas 58 tahun. Jadi datanya teman-teman tolong ini nanti dilihat, termasuk juga ada juga yang meninggal dunia, kemudian juga ada yang sudah tidak aktif bekerja ya selama 2 tahun terus-menerus, kemudian ada juga yang tidak berminat, ya ada juga yang sudah menjadi ASN, tidak tersedia formasi P3K, ada instansi yang tidak membuka dan sebagainya ya. Termasuk ada juga tadi tenaga non-ASN yang melamar jadi CPNS sehingga dia tidak mengikuti di seleksi periode ke-1. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu teman-teman sekalian, kami juga ingin mengingatkan tolong kita jagain bersama terhadap praktek curang dan manipulasi dalam seleksi CASN. Jadi sampai kebijakan Bu Menteri tadi dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang menyalahgunakan kesempatan ini. Jadi tolong Bapak Ibu para pengelola kepegawaian kita jagain sama-sama. Kasihan saudara-saudara kita yang sudah berjuang untuk menjadi P3K, namun karena kecurangan-kecurangan ini akan berdampak mereka. Jadi tolong Bapak Ibu sekalian, kalau ketemu hal-hal seperti ini laporkan kepada pihak yang berwajib. Jadi kami juga ingatkan waspada terhadap praktek curang dan manipulasi untuk kebijakan yang sedang kita keluarkan. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, mungkin nanti data inilah yang kita gunakan. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kepala BKN bagaimana nanti kita memetakan permasalahan kita, termasuk tadi teman-teman yang TMS yang jumlahnya tadi 38.000. Tadi update datanya juga sudah oleh Pak Kepala. Termasuk kemudian sekaligus juga pada kesempatan ini kami ingin mengkonfirmasi kepada Bapak Ibu sekalian ya, supaya nanti kita akan memastikan siapa-siapa saja yang belum mendaftar. Jadi kami mohon bantuan dari Bapak Ibu, teman-teman sekalian untuk bisa membantu ya, untuk bisa membantu mengklarifikasi, mengkonfirmasi datanya ya. Sehingga nanti Bapak Ibu sekalian, ini strategi yang kita gunakan adalah tadi, yang pertama adalah non-ASN yang database dinyatakan TMS pada pendaftaran P3K periode 1 termasuk bagi mereka mendaftar non-ASN, gitu ya, non-ASN. Ya, termasuk Bapak Ibu sekalian, termasuk bagi mereka yang tidak mendaftar P3K di periode 1. Nah ini mohon bisa lakukan pemetaan data non-ASN-nya ya ke dalam jabatan pelaksana yang general ya, berkoordinasi dengan instansi pemerintah yang bersangkutan. Jadi artinya pemetaan itu menjadi penting
Jadi kami akan siapkan nanti adalah jabatan-jabatan yang sifatnya general yang bisa dilamar atau diduduki dulu. Jadi ini harus ada konfirmasi data dulu. Jadi tolong Bapak Ibu sekalian, ini dari tim kami, dari Asdep perencanaan jabatan, perencanaan dan badan sudah mengkonfirmasi. Tapi masih ada berapa persen data yang belum ada. Kenapa konfirmasi ini penting? Karena dari hasil konfirmasi ini akan diinjek ke dalam SSCASN-nya BKN. Sehingga Bapak Ibu sekalian nanti akan lebih mudah untuk masuk ke sini. Lalu pertanyaannya, apakah SPTJM-nya masih diperlukan? Kalau memang ada dulu pernah, kita nggak usah lagi gitu ya. Nggak usah lagi. Jadi Bapak Ibu tidak perlu SPTJM pun, sesuai dengan Kepmenpan kita itu tidak apa-apa. Jadi kita tidak sebutkan karena Bapak Ibu kan sudah pernah memasukkan itu. Sehingga nanti untuk submit pendaftaran melakukan submit pendaftaran itu tidak perlu lagi seleksi administrasi oleh institusi pemerintah. Itu teman-teman tinggal memilih saja, nanti sudah disiapkan. Ya, nanti mungkin dari Pak Deputi, dari Pak Suharmen akan menyampaikan ya secara teknisnya. Termasuk seleksi P3K-nya diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan formasi yang ada saat ini. Nanti bisa saja seleksi ini Bapak Ibu silahkan ikut masuk, nanti pendaftarannya nanti akan dilakukan penataan ulang terhadap formasinya bagi teman-teman yang bersangkutan. Nah, oleh sebab itu tadi siapa saja ya kriteria pelamar P3K yang ada dalam pangkalan data base BKN. Ini sesuai dengan tadi keputusan Menteri Pan-RB nomor 634 tahun 2024. Jadi kriterianya tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Menteri, mereka yang TMS ya pada seleksi P3K, termasuk juga yang seleksi di CPNS. Karena mereka belum melakukan seleksi sama sekali. Lalu pertanyaannya tentunya banyak juga dari teman-teman, bagaimana bagi teman-teman yang memang tidak lolos SKD-nya kan gitu ya. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, kenapa jabatannya itu kita pilih atau kita siapkan 4 jabatan. Jadi ada pengelola umum operasional, ada operator layanan operasional, pengelola layanan operasional. Ini adalah jabatan yang sifatnya umum. Jadi pendidikan apa saja bisa masuk ke sini. Kenapa kebijakan Bu Menteri itu menyiapkan jabatan ini? Supaya teman-teman non-ASN itu tidak ada kendala dari aspek kualifikasi pendidikan dan jabatannya. Ya, jadi ini adalah hanya jabatan antara sebagai pintu masuknya, ya, sebagai pintu masuknya. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, karena ini sebagai pintu masuk, maka Bapak Ibu nanti akan dilakukan penyesuaian kualifikasi jabatannya. Ya, jadi misalnya walaupun dia guru, maka dia melamarnya tetap ke operator layanan operasional. Tapi begitu diangkat, maka SK-nya nanti akan jadi guru. Gitu ya. Termasuk juga yang untuk tenaga kesehatan dan sebagainya. Nah, proses ini akan berjalan panjang. Ya, akan berjalan panjang. Karena akan berjalan panjang, karena ada proses, maka Bu Menteri tadi sudah juga mengeluarkan surat agar penganggaran gaji bagi tenaga non-ASN itu tetap sesuai dengan proses pengadaan tahun 2024 ini. Termasuk sampai ke 2020. Nah, termasuk anggaran existing non-ASN tetap disediakan untuk membayar P3K paruh waktu. Ya, baik dia paruh waktu yang pembayarnya di luar belanja pegawai, Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, ini langkah-langkah yang sudah kita lakukan. Tadi ada platform pemetaan, bukan sosialisasi, konfirmasi data juga sudah kita lakukan. Termasuk saat ini submit pendaftaran, tadi ada perpanjangan dan sebagainya, untuk bisa masuk ke dalam seleksi tahap kedua. Nah, tadi pengumuman hasil kelulusan calon P3K misalnya sudah diumumkan, maka Bapak Ibu para pengelola kepegawaian memetakan kembali tadi mereka masuk ke 4 jabatan ini, dia akan disesuaikan ke formasi apa, ya, ke formasi apa. Jadi formasinya bisa ke guru, bisa ke tenaga kesehatan, atau kepada tenaga teknis lain. Jadi ini sangat memungkinkan. Jadi pada saat nanti pengisian DRH dan NIP
P3, maka nanti dia sudah ke dalam jabatan yang existing, yang existing sesungguhnya memang dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Jadi Bapak Ibu sekalian, tolong berikan pengertian kepada teman-teman itu saat dia melamar ke jabatan itu, tapi sesungguhnya nanti akan disesuaikan dengan jabatan. Nah, oleh sebab itu, kenapa itu terjadi? Karena di evaluasi kita tadi ada kualifikasi pendidikan yang belum optimal dan sebagainya gitu ya. Walaupun kita coaching klinik dan sebagainya. Nah, itu tadi kebijakan itu untuk menghindari itu. Nah, oleh sebab itu, maka terhadap pemenuhan ini mohon nanti begitu dia beralih, dia direncanakan dan dilaksanakan secara tepat, sasaran, tepat jumlah, dan dia tepat guna. Supaya apa tadi guru, dia ke layanan operasional, dia akan jadi guru. Supaya apa? Mendukung peningkatan pelayanan publik di bidang pendidikan. Untuk mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat. Nah, oleh sebab itu kalau semua sudah jalan, maka peningkatan kinerja, profesionalisme, pelayanan publik, budaya organisasi, ya, dan tata kelola itu menjadi baik. Nah, oleh sebab itu, apa yang kami harapkan, tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Menteri, pertama, tugas Bapak Ibu sekalian memastikan tenaga non-ASN, khususnya yang terdata dalam database BKN, mendaftar dan mengikuti SKD sebanyak-banyaknya, ya, sesuai dengan database BKN, ya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian harus memastikan bahwa data itu sesuai dengan kebijakan seleksi periode kedua, pangkat jabatan yang tersedia, supaya tercover dulu di situ, ya. Yang ketiga apa? Memastikan kelulusan bagi tenaga non-ASN yang mendaftar itu mendaftar dan mengikuti SKD. Jadi pastikan bahwa mereka mendaftar mengikuti SKD itu dia lulus, ya. Yang keempat apa? Memastikan pengangkatan pada jabatan teknis, kesehatan, atau pendidikan sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan unit. Jadi setelah mereka dinyatakan lulus, kemudian juga memilih 4 jabatan itu, pastikan bahwa dia akan ke jabatan yang sesungguhnya. Dan yang terakhir adalah memastikan ketersediaan anggaran P3K penuh waktu maupun paruh waktu, baik melalui belanja pegawai maupun non belanja pegawai. Jadi ini menjamin ketenangan. Jadi dari awal Bu Menteri sudah menyampaikan ini tidak ada PHK massal kan gitu ya, tidak ada yang dirugikan penghasilannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu maka untuk kedepannya kita juga punya tugas. Jadi perencanaan pengadaannya sudah kita jalankan gitu ya. Kemudian prosesnya nanti pengangkatannya sudah dilakukan, maka penataannya itu jadi penting, ya. Apakah dia akan ke jabatan pelaksana, ke jabatan fungsional, ini sudah distandarkan di sana. Nah, kemudian standar kompetensi jabatannya, ya, standar kompetensi jabatannya sekarang masih di Permen 38 2017, evaluasi jabatannya supaya mereka dapat kelas jabatan. Bagaimana pengembangan dan pengelolaan kinerjanya, termasuk pola karirnya bagi mereka yang CPNS, ya. Karena P3K dia pola karirnya sesuai dengan di P3K. Nah, oleh sebab itu PR kita adalah nanti pengembangan kompetensi dan kinerja itu cukup penting. Karena kenapa? Keseluruhannya itu harus bisa mendukung program reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang lebih baik. Jadi kita semata-mata bukan hanya proses kita hanya mengangkat saja, tapi juga ada proses lanjutannya supaya bisa berjalan dengan optimal. Nah, oleh sebab itu harapannya pada pertemuan di pagi ini kita nanti punya kesepakatan dan komitmen sebagaimana disampaikan Bu Menteri agar kita sama-sama bisa menyelesaikan penataan tenaga non-ASN. Jadi dari kebijakan-kebijakan yang sudah disampaikan oleh Bu Menteri tadi itu betul-betul bisa dimanfaatkan untuk penyelesaian tenaga non-ASN, dan mungkin ini adalah kesempatan ya untuk kita bisa menyelesaikan secara keseluruhan untuk proses penataan tenaga non-ASN ini. Nah, barangkali ini Bapak Ibu, Bu Menteri, Pak Kepala, Bu Sestama BKN, Kanreg, Bapak Ibu Deputi, Bapak Ibu hadirin yang hadir di pertemuan ini,
mudah-mudahan pasca dari pertemuan kita ini di akhir tahun ini bisa membawa berkah gitu ya bagi kita semua.